Halo teman-teman Cuan Troopers, apa kabarnya teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman sekarang berada ya. Nah, hari ini teman-teman kita akan kedatangan suatu bintang tamu ya, seorang bintang tamu, Cici Juli ya teman-teman. Nanti kita akan membahas nih bagaimana tentang metode trading menggunakan Win dari atau Wisdom Invest dari Cici Juliati. Nah, sebelumnya kita akan menyapa dulu dengan Cuan Troopers semua di sini. Apa kabar teman-teman? Gimana tradingnya ya? Mungkin hari ini sedikit panik karena IHSG sempat turun sampai minus 1% ya, minus 1,2% seperti itu. Sampai akhirnya kita ditutup minus tipis ya teman-teman ya. Lebih tepatnya minus 0,2 ya persen ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman ini dulu ya, kita absen dulu nih. Teman-teman Cuan Troopers ini dari mana semua ya? Coba teman-teman bisa tulis di kolom komentar dari mana aja, apakah ada yang semua dari Jakarta, apakah ada yang dari luar kota, teman-teman? Boleh tulis di kolom komentar ya, teman-teman ya. Dari Medan ya, Horas, selalu Medan ya. Terus dari mana lagi teman-teman? Selain dari Medan, ada yang dari Bogor, Punten, Kalimantan. Wow. Terus dari mana lagi? Silakan teman-teman. Bentar ya, kita lap kacamata dulu, ini agak kabur, bentar. Dari Kalimantan, dari Kebumen ya, luar biasa semangatnya teman-teman. Dari Singapura, wah ada yang dari luar negeri juga ya, halo. Dari Toraja, dari Sulawesi Selatan ya teman-teman ya. Thank you yang udah nonton. Dari Cirebon, halo Cirebon. Dari Sumbawa ya di NTB, jauh nih dekat Lombok teman-teman ya. Ramai banget Cuan Troopers ya yang sudah hadir, thank you. Dari Sabang sampai Merauke kalau kita lihat. Nah teman-teman, hari ini kita tadi udah sempat dibahas bahwa kita kedatangan bintang tamu yang spesial, itu adalah Cici Juliati ya. Nanti Cici Juliati ini adalah coach dari Wisdom Invest teman-teman. Nanti kita akan membahas bagaimana sih IHSG dan juga bagaimana sih saham-saham yang menarik, sektor-sektor apa yang menarik, terutama di bulan Februari nih teman-teman. Menggunakan tool dari Wisdom Invest, itu adalah tools dari Wisdom Invest ya. Nanti akan dijelaskan sama Cici Juliati. Nah juga buat teman-teman Cuan Troopers nanti bisa bertanya ya. Silakan teman-teman yang pengen bertanya mengenai misalnya saham apa atau sektor apa yang pengen teman-teman tanyain. Nanti kita akan jawab ya teman-teman. Itu dulu ya kita perkenalannya buat teman-teman Cuan Troopers. Oh anyway, saya memperkenalkan diri buat teman-teman yang belum kenal ya. Nama saya Wilson, technical analyst dari Sukor Sekuritas ya. Wilson Stompul, technical analyst Sukor Sekuritas yang biasa ngurus Telegram Cuan Troopers channel dan yang biasa ngejawab-jawabin teman-teman Cuan Troopers kalau bertanya ya di Telegram, dan juga yang membuat rekomendasi saham teman-teman ya setiap hari buat Cuan Troopers. Jadi bisa banget buat teman-teman yang belum join di Sukor Sekuritas bisa join ya teman-temannya, dan juga ada link Telegram yang ada di email, teman-teman bisa cek, dan juga nanti teman-teman bisa tanya jawab sama kita di grup Telegram. Ada juga nanti ada Koko Hendry yang membantu teman-teman di fundamental. Oke, langsung saja kita coba undang Cici Juli ya. Oke, kita coba undang Cici Juli. Terus teman-teman kita coba lihat. Alright. Nah, sepertinya sudah terhubung, tapi mukanya belum kelihatan. Kita coba lihat dulu. Halo Halo, halo. Cici, selamat malam Cici Juli. Gimana kabarnya Cici? Baik. Sorry, bentar. Ini tripodnya Oh oke. kacau. Kita cari posisi terbaik dulu Cici ya. Oke. Siap. Udah, oke. Lancar nggak ya video dan suaranya? Lancar, suaranya jelas Cici. Everything is good. Ya, teman-teman Cuan Troopers juga bisa pada dengar ya mini kita, live kita malam ini. Nah, gimana Cici kabarnya, sehat ya Cici? Sehat. Salam kenal nih, Wilson. Oh Baru iya, pertama kali. baru kali ini pertama kali kita live ya Cici ya bareng. Iya, betul. Jadi jadi ini suatu ini ya teman-teman ya, hal yang
sangat menyenangkan karena sesama bertemu dengan technical analyst juga nih teman-teman. Ya, sesama juga kita mendalami bidang technical analysis, terutama ini kalau saya sih Cici udah sekitar 8 tahun pengalaman di market. Kalau Cici udah berapa lama nih Cici? Wow, gila. Lebih senior Wilson berarti ini. Oh Saya ya, baru 5 tahunan oh, 5 gitu. tahunan. Jadi masih dedek nih sebenarnya berarti. Tetapi mungkin Cici intens ya belajarnya. Kalau saya dulu 8 tahun tuh maraton Cici. Karena dari kuliah kan, sibuk kuliah juga gitu. Terus Oh, ngurusin project skripsi sempat berhenti juga gitu kan. Jadi nggak yang kayak 8 tahun bener-bener tiap hari gitu. oh, Kalau oke ya oke. kalau Cici gimana nih perjalanannya selama 5 tahun itu, apakah smooth semua Eh, apakah gimana? Nggak ada lah trader yang perjalanannya smooth ya. Pasti Oh, naik turun gunung, nyungsep-nyungsep, merah-merah, cut loss itu pasti udah pernah lah. Jadi 5 tahun ya memang sih saya cukup ngebut ya, nyari guru, yes. belajar dari guru manapun aja, ikut workshop apa aja. Semua buku saya beli, saya baca-baca gitu. Jadi memang perjuangan berat karena ya agak telat sih sebenarnya ya. Kalau Wilson kan dari masa kuliah, saya masa kuliah mungkin masih mikirnya pacaran kali, belum bukan investasi. Jadi beda waktu itu. Nah, baru 5 tahun yang lalu ya mulai nyadar, wah nggak bisa begini terus ya, karena apalagi kan ya kayak kemarin ya 2020, 2021 inflasinya meningkat. Kita kalau nggak invest kan nggak bisa ya melawan inflasi. Nah, jadi selama 5 tahun ya udah aku belajar ngebut, semua style trading aku pelajari, semua indikator aku pelajari, semua guru aku pelajarin gitu. Yang penting gimana caranya biar harus bisa sukses lah di sini gitu. Gitu. Amin. Wow. Karena ya teman-temannya 5 tahun nih, meskipun tergolong baru, tapi Cici Jul ini rajin teman-teman. Bukan yang kayak, oke, udah tahu nih bahwa emang trading ini passionnya gitu. Udah tahu harus sukses di trading, bukan cuma mau have fun doang teman-teman ya. Kebanyakan kan kita itu investor atau trader yang tahun 2020 yang merasakan bullish, sekarang udah pada hilang Ci gitu, karena marketnya udah nggak sebullish yang dulu gitu. Jadi ketika market turun, mereka pada udah nggak kuat lagi lihat market, akhirnya dari trader jadi investor gitu kan, kebanyakan yang nyangkut gitu kan. Jadi pelajaran juga buat teman-teman bahwa market itu nggak hanya naik, teman-temannya bisa turun juga dan juga bisa sideways juga. Nah, nanti kita akan belajar nih dari Cici Jul gimana cara mengidentifikasi saham-saham yang berpotensi untuk naik, ataupun bagaimana cara menjual saham-saham yang kemungkinan besar harus take profit gitu. Karena kayak misalnya kalau kita lihat bank digital, tahun lalu itu teman-teman minusnya sampai 70%, 80%. Semuanya hancur ya. Dimana di tahun sebelumnya, di tahun 2021, banyak banget orang mengagung-agungkan kayak semuanya udah kayak euforia banget bank digital seperti itu. Tapi tidak ada yang abadi teman-teman, terutama kalau dia cuman berdasarkan sentimen-sentimen yang bersifat sementara seperti itu. Nah, jadi teman-teman kita juga akan mengenal nih Cici Jul nih, kita pengen tahu nih Cici Juliat ini membuat juga teman-teman satu komunitas namanya Wisdom and Invest. Namanya keren banget, disingkat WIN, artinya menang teman-teman ya. Iya, betul. Benar banget. WIN, Iya, W memang wisdom, tujuannya itu. Ya, bijaksana dan wisdom. invest. Iya, wisdom and invest. Tujuannya emang kita mau apa ya namanya ya, sharing ya atau mendidik ke teman-teman semuanya supaya bahwa investasi dan trading itu juga perlu yang namanya wisdom gitu loh. Kita mesti bijaksana dalam berinvestasi, jadi nggak sembarangan. Soalnya kan banyak ya, apalagi angkatan corona itu rata-rata maunya yang cuannya instan. Mungkin dia ngerasain lagi bullish-bullishnya tuh, wah cuannya gede banget. Sehingga mereka lupa bahwa nggak semudah itu loh gitu, dan banyak yang mungkin karena work from home atau mungkin kena PHK gitu ya, terus memutuskan untuk udahlah gue ini aja deh jadi full time trader gitu. Padahal jadi full time trader tuh bukan sejentikan tangan, nggak segampang itu, perjalanannya tuh lama, susah gitu loh, dan perlu persiapan yang panjang, nggak tiba-tiba lu haruan menjadi seorang full time trader, nggak segampang itu gitu ya. Setuju. Uh-uh. Nah ini teman-teman ya, jadi buat teman-teman ya, Wisdom and Invest ini juga memiliki tools nih teman-teman, yang hanya bisa teman-teman akses jika bergabung dengan timnya atau dari Ci Juli ya. Cila ini gimana caranya Cici? Oh Untuk ya, kita join. jadi
buka rekening sekuritas Sukor melalui pakai kode referralnya Wisdom and Invest. Jadi ada linknya, harusnya biasanya di Instagram kita ada di share atau di YouTube juga ada. Atau ketikin aja kode salesnya itu VONNYRA, VONNYRA. Nah, itu nanti teman-teman langsung aja ngobrol ke adminnya, bilang mau daftar nih gitu, atau nanti hubungin aja langsung adminnya di Telegram, admin Wisdom and Invest, nanti dikasih petunjuknya cara-cara gimana, linknya apa aja, dan apa yang harus dilakuin dari step awal sampai step akhir. Nah, setelah bergabung menjadi nasabah, nanti teman-teman bisa ngedapetin banyak banget fasilitas. Salah satunya tentu ini ya, tools ya. Nah, fungsinya kita komunitas Wisdom and Invest itu nggak cuma sekedar komunitas, tapi kita mau mempermudah juga ya, karena di era zaman udah berkembang banget, semua mesin-mesin udah ada, cuci baju aja udah nggak pakai tangan, cuci baju pakai mesin gitu kan. Mau nyapu udah ada robot vakum, dan segalanya udah serba mesin-mesin, alat-alat. Kita mempermudah, mengefisiensi apapun yang bisa kita lakuin. Nah, jadi Wisdom and Invest nggak cuma komunitas, kita juga berusaha untuk mengefisiensikan semua analisa kita menggunakan tools ini. Ada screening, ada chart. Nah, chartnya itu berupa trading system ya. Jadi udah ada sinyalnya sebenarnya, ada sinyal entry dan sinyal exit, sehingga membantu teman-teman supaya bisa menganalisa dan action lebih cepat. Jadi lebih gampang gitu analisanya. Nah, nanti di belakang pas kita bahas saham, aku akan tunjukin sih pakai chartnya Wisdom and Invest. Gitu. Wow, keren banget teman-teman ya. Jadi tools ini cuma bisa teman-teman dapetin jika bergabung under atau dari linknya Wisdom and Invest teman-temannya. Tadi kodenya kalau di Sukor itu VONNYRA, bener ya Cici ya? Ya, VONNYRA, Yes. betul. Dan nanti ada kejutan juga Wilson buat teman-teman yang nontonin Instagram ini, khusus ya, spesial untuk Instagram ini ya. Ada hadiahnya, jadi stay tune sampai akhir. Nanti dikasih tahu di pas deket-deket akhir ya. Yes, teman-teman ya yang aktif nanti bakal dapat hadiah nih dari Cici Juli ya teman-teman ya. Nah, jadi kita sebelum kita ngeliat nih teman-teman pasti udah penasaran ya semuanya gimana sih toolsnya atau trading system yang ditawarkan atau diciptakan dari Wisdom Invest ini. Nah, sebelum kita ngeliat, kita akan bahas dulu nih teman-teman, bagaimana sih IHSG ya. Mungkin Cici bisa kasih pandangan ya, menurut Cici gimana sih IHSG ini, apakah masih menarik? Tapi tadi kita ngeliat, IHSG sempat turun nih, koreksi sampai minus 1,2% gitu, pada panik semua gitu, mungkin pada kayak nggak mau lihat lagi, tapi tiba-tiba pas mendekatin closing ditarik nih Cici. Jadi kita membentuk candle, kalau kita sebut namanya hammer ya. Nah, ini menurut saya pertanda baik gitu. Jadi kalau menurut Cici sendiri gimana nih Cici? Sama Wilson, aku juga ngelihatnya masih oke kok IHSG ini. Yang pasti kayaknya sih nggak bakalan turun di bawah 6.500 lah. Dan tentunya IHSG itu udah ngelewatin berbagai resesi ya, dari 98, 2008, 2020 udah ngelewatin dan selalu all time high. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, walaupun banyak banget yang digaungin resesi 2023 gitu. Kalau kita ngelihat chart dari DJI sendiri juga udah keluar sebetulnya, udah break dari resist trendnya. Dan mudah-mudahan harapannya sih nggak ada hal-hal mengejutkan yang tiba-tiba ya, jadi semuanya baik-baik aja. Dan IHSG juga jadi bagus, bisa all time high lagi. Nah, untuk terdekatnya memang tadi candle-nya oke sih, dan kalau saya ngecek dari foreign flow juga masih bagus gitu ya. Dalam seminggu, 2 minggu ke belakang itu inflow dari foreign udah ada, terutama ke big bank. Jadi teman-teman boleh kalau misalnya mau ini saham-sahamnya, mau mencari stok-stok yang bagus, maka bisa perhatiin juga sebetulnya foreign flow-nya tuh kemana gitu ya. Karena tadi kayak indeksnya lagi terkoreksi banyak, tapi sebetulnya Big Bang itu nggak terkoreksi banget-banget, malah porto saya sebenarnya hijau gitu, nggak merah, jadi no panik-panik club gitu ya, selama teman-teman udah ngerti, oh ternyata gini nggak usah panik, apalagi hari Jumat kan biasa Jumat keramat, nah memang wajar lah ya, jadi hari-hari yang wajar, jadi menurut saya sih koreksi seperti ini udah wajar banget. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ke depan pasti akan mantul lagi gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir banyak IHSG-nya ya. Cuma minggu depan ada ini ya, ada trade balance, ada kalau harga batubara juga lagi tertekan. Mungkin karena
ya itulah yang salah satunya yang menyebabkan IHSG kita tertekan tuh karena gitu, karena harga batu baranya pada turun. Lalu sebenarnya The Fed masih berpotensi menaikkan suku bunga acuan ya, walaupun inflasi katanya udah lumayan, nggak begitu parah-parah banget, tapi karena kemarin rilis berita NFP-nya ternyata di luar dugaan bagus, justru malah sebenarnya nggak oke ya. Hasilnya bagus tapi impact-nya jadi sebenarnya nggak bagus karena ada peluang bahwa The Fed akan menaikkan lagi suku bunganya, bisa agak agresif lagi gitu. Jadi itu yang bikin kekhawatiran sih. Nah, terus nanti ada rilis data inflasi. Jadi mungkin seminggu ke depan kita akan agak volatil lagi ya, masih volatil juga gitu dalam seminggu ke depan. Kira-kira itu sih view dari IHSG-nya. Tapi kalau secara fundamental sih masih bagus lah. Saya yakin akan ada lagi. Menarik ya teman-temannya, apalagi kalau kita perhatiin fundamental Indonesia itu kuat loh. Ya ini terbukti dari tahun 2022, ini pertumbuhan ekonomi kita sebesar 5,31%. Ya. Dan ini secara year on year juga dengan tingkat inflasi memang kita lumayan tinggi teman-temannya. Tahun lalu itu sekitar 5,51%. Makanya juga dari Bank Indonesia, Gubernur Peri ya, juga kita menaikkan suku bunga ya sekarang sampai di 5,75%. Ini kenaikan ini sepertinya sudah akan mencapai puncak ya, jadi nggak akan dinaikin lagi sama Gubernur BI teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya shock terapi lagi ya di IHSG-nya seperti itu. Kalau kita lihat juga dari data-data ekonomi, neraca perdagangan itu terbesar ya tahun 2022 sepanjang masa teman-teman, yaitu sebesar 54,46 miliar ya, itu gede banget. Terus juga dari PMI, Purchasing Managers Index, itu kita sebesar 51,3 di bulan Januari 2023 ini, dibandingkan dengan Desember sebesar 50,9. Artinya jika ada 50 itu dia ekspansif, seperti teman-teman terus. Jadi nggak perlu khawatir lagi, apalagi kalau kita lihat ya, secara historis, IHSG itu selalu naik teman-teman sebenarnya gitu. Lihat aja dari tahun 90 atau tahun 2000, dari 80 gitu. Tinggal dibenerin gimana timing teman-teman, risk manajemennya gimana, cara milih sahamnya gimana gitu. Kalau salah milih saham, misalnya nyangkut di pucuk, ya itu jadi bahaya juga gitu, bisa minus 50%. Tapi kalau teman-teman belinya waktu murah gitu ya, atau lagi ada momentumnya, jangan terjebak. Misal kayak batu bara udah rally dari kemarin, oh berarti sekarang kita agak ngerem dong, jangan beli lagi batu bara gitu, karena ada potensi dia masuk ke fase distribusi. Kurang lebih gitu ya dari technical view teman-teman. Nah, jadi itu ya sedikit juga mungkin tambahan dari US. Presiden Joe Biden juga yakin kok bahwa US itu nggak bakal resesi teman-temannya 2023 sampai 2024. Jadi dia pun yakin sama kayak Presiden Jokowi juga, Pak Jokowi yakin kita nggak akan resesi. Bahkan IMF juga yakin bahwa di Indonesia ini kuat tahan resesi teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir. Sekarang kita tinggal memilih saham-saham mana aja yang berpotensi, yang akan kita tanya langsung nih dari ahlinya. Itu dia ada Cici Juliati nih. Sekarang kita akan masuk aja nih Cici ke sektor-sektor yang menarik nih. Menurut Cici sekalian kita akan melihat bagaimana tampilan dari chart dari Wisdom and Invest nih. Buat yang udah penasaran dari tadi pengen lihat, mari kita lihat bareng-bareng teman-teman. Oke, saya inin dulu ya. Sebentar, saya setel ininya dulu. Takutnya susah kelihatan. Kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan. Kelihatan ya. Aduh, kayaknya bakal. Oh, kayaknya udah iklan duluan. Tuh, spesial untuk kamu tuh katanya. Itu, teman-teman. Ya, buat teman-teman yang nonton Instagram ini ya, spesial untuk teman-teman yang lagi nonton video Instagram Live ini, maka akan mendapatkan Win Trading System di TradingView. Jadi kita bukan cuma di Telegram, kita toolsnya ada di TradingView juga. Sehingga kalau teman-teman misalnya ada yang punya TradingView, apalagi datanya sudah live, itu bisa ngeliatin sinyal-sinyal entry exit-nya tuh secara live gitu. Jadi bermanfaat banget buat teman-teman, bisa dicek dalam time frame kecil, misalnya 5 menit, ada yang mau fast trading, itu bisa dipakai. Kayak gitu. Sebentar ya, saya setel lagi posisinya. Iya. Kurang enak nih. Nggak apa-apa, Cici. Take your time. Tapi kurang ngezoom ya, gimana caranya? Oh, bisa ngezoom loh. Saya baru tahu. Ternyata bisa ngezoom di ini. Saya baru tahu, tapi
di Nah, itu bisa Instagram. juga Oh, betul. iya, oke. Semoga nggak pecah nih, ya. Enggak juga. Nah, kita juga punya yang namanya siklus sektoral ya. Jadi buat teman-teman misalnya penasaran nih, kira-kira sektor apa sih yang menarik atau akan naik. Nah, ini bisa teman-teman cek gitu. Dari siklus sektoralnya, kira-kira apa aja. Tinggal diketik, /SS, composite, lalu langsung keluar chartnya. Jadi cara ngelihatnya kurang lebih, jadi mirip ya sama yang di Bloomberg, cuma kita versi ekonomisnya gitu. Sehingga teman-teman bisa pakai ini. Jadi benar-benar belajar untuk trading secara mandiri ya, bukan berarti mandiri-mandiri sendiri juga. Tetap kita membutuhkan yang namanya komunitas, butuh masukan-masukan, kita perlu apa namanya alat atau tools yang mempermudah analisa kita. Jadi misalnya, ketika misalnya kayak Wilson yang ngasih stock pick atau misalnya dari tim Wisdom and Invest ngasih stock pick, teman-teman udah tahu, oh iya nih, kenapa, alasannya apa gitu ya. Jadi nggak sembarang entry, nggak nanya-nanya lagi, belinya di berapa, entry-nya di berapa, padahal trading plan udah dikasih gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Nah, ini tadi aku udah sempet rangkumin di sini Wow. nih. Jadi udah di Dari contekan teman-teman pemirsa lingkar-lingkerin. ya. Iya, udah di lingkar-lingkerin, jadi kelihatan di sebelah sini IDX cyclical, ada non-cyclical, lalu ada health, sama infra dan properti. Itu yang cukup menarik sih ya. Coba kita lihat chartnya ya. Oke. Nah, kita masuk ke chartnya nih. Satu-satu kita bahas secara sektoral. Yes. Thank you, Cici. Uh, yang pertama, yang pasti Big Bang itu saya sih tetap oke banget, suka banget. Mungkin kalau bank-bank lainnya seperti bank digital sama bank-bank mini agak sulit ya. Pertama karena persaingan, terus udah gitu masih juga kenaikan inflasi, jadi agak sulit mungkin kalau bank-bank yang lain saingan gitu sama bank-bank besar. Jadi kalau bank-bank besar lebih kuat. Nah, kita pakai chart yang ini deh, chart GD, BBRI. Ini chart yang akan teman-teman mendapatkan kalau menjadi nasabah Wisdom and Invest. Wow, jadi Nih, tinggal diketik gitu ya, Ci ya? iya tinggal diketik lalu keluar. Nah, Keluar. cara gampang bacanya ini sebentar. Nah, jadi simpelnya ini udah ada trading system sebetulnya, teman-teman tinggal ngelihat aja yang titik hijau itu adalah sinyal entry dan titik merah atau candle Merah. hitam itu adalah sinyal untuk exit. Nah, jadi terakhir kan candlenya si BBRI itu udah jadi hijau tuh. Nah, udah muncul sinyal entry. Waktu dia breakout dari resistnya tuh, breakout candle hijau, titik hijau itu entry dan masih hold ya. Jadi menunggu sampai titik merah baru keluar. Enaknya tools ini dia adalah tools untuk trend follower dan memang dianjurkan untuk teman-teman mencari saham-saham yang trennya up, jadi sebagai trend follower. Apalagi para newbie ya yang baru masuk ke pasar saham, saya sih tidak menyarankan teman-teman untuk scalping ataupun fast trading dulu. Jadi carilah saham-saham yang trennya up dan menjadi trend follower. Kenapa? Karena kalau teman-teman langsung masuk menjadi fast trader atau scalper, apalagi baru belajar langsung mau jadi full time trader, itu teman-teman adalah makanan empuk gitu ya. Betul. Teman-teman adalah makanan empuk bagi scalper-scalper lainnya gitu loh. Jadi saya sarankan gitu. Nah, makanya kenapa kita juga ngasihnya tools yang sederhana aja, simple-simple aja, dan trend follower supaya teman-teman lebih mudah gitu ya, nggak apa namanya tuh, nggak menjadi inilah korban dari saham-saham yang akhirnya minus 50 tetap di hold gitu kan. Nah, jadi kita mengencourage teman-teman supaya menjadi trend follower aja, jadi swinger aja dulu sampai teman-teman udah yakin, oh udah bisa nih, udah ngerti gimana caranya buat scalping. Nah, itu silakan deh ya. Yang Big Bang selanjutnya nih kita mau lihat BBNI, ini juga udah kelihatan tuh di ujung ya. Ini ada BBNI. statusnya nih di atas tuh, ya hold Oh, gitu. oh, oke. Jadi gampang, udah ngelihat ada titik hijaunya, tinggal entry. Titik
merah, maka exit gitu ya. Dan titik hijau itu dia keluar di 2 candle, jadi ada 2 warna nih. Ada warna orange, ada yang hijau. Kalau yang orange itu sifatnya lebih spekulatif, jadi kalau teman-teman mau entry itu sebenarnya udah bisa juga. Kalau candlenya hitam berarti dia karena trennya masih turun, maka masih dihindari ya. Belum ada sinyal untuk entry. Kita lihat bank yang lain nih. Sebetulnya rata-rata sama sih ya. Dan kita sebenarnya punya tools lain untuk ngelihat ininya nih, foreign flow. Jadi misalnya mau ngecek BBRI, kita juga ada. Tapi sayangnya tools ini hanya spesial untuk member. Nah, nasabah juga bisa dapat dengan catatan mereka harus aktif bertransaksi. Jadi ada minimalnya nih, kalau teman-teman aktif transaksi. Nah, ini bisa dapat full fasilitas dari Wisdom and Invest. Jadi udah sama kayak member gitu. Jadi ada chart HKHQ, ada chart untuk foreign flow. Jadi dari sini, ini kan BBRI ya. BBRI kelihatan dari foreign flow-nya di sebelah sini tuh hijau-hijau. Kalau hijau artinya foreign-nya net buy, kalau orange artinya foreign-nya net sell. Jadi di sini kelihatan nih secara rata-rata ada grafik yang warna ungu dan warna abu itu menunjukkan kenaikan gitu. Jadi ini udah cukup menarik ya. Kelihatan. Oke. Dari ini signalnya real time atau end of the day? Oh, real signalnya time dong. Real time ya, kita semua real time. Betul. Kalau di TradingView juga ada nih, real time juga nih. Tapi kalau TradingView mungkin datanya harus berlangganan ya. Bukan langganan sama Wisdom and Invest loh, tapi langganannya sama TradingView-nya. Gitu. Iya. Bayar data kalau nggak salah di TradingView $10. Itu teman-teman bisa real time langsung. Jadi kalau mau ngeliat di time frame 5 menit untuk fast trading itu bisa. Nah, ini BBRI, dia ada sinyal. Kalau di sini segitiganya bukan hijau, tapi segitiganya biru. Jadi udah entry dari situ. Yang satu nama tepung lagi. Segitiga biru ya. Untung bukan lingkaran biru. Mungkin angkatan sekarang nggak tahu lingkaran biru kali apaan ya. Ya, ini segitiga biru. Nah, ini ada garis yang kayak garis moving average ya, itu juga memberikan sinyal sebenarnya, tapi sinyalnya lebih long term, jadi swingnya lebih panjang. Contoh kayak di sini nih, ini udah muncul segitiga biru dulu, habis itu garisnya juga berwarna ini kan ya, berwarna hijau, berarti masih di hold tuh. Walaupun di sini muncul segitiga merah, garisnya masih hijau. Nah, sampai garisnya sampai garisnya berubah menjadi merah, itu artinya sinyal untuk exit. Jadi gampang banget pakainya, tinggal dilihat aja. Teman-teman nggak perlu nanya lagi, ini exit belum? Nanti nanya lagi, Ko Wilson, kalau boleh jual nggak nih? Boleh beli nggak nih? Ya, aduh, coba nih Cici, pusing. Langsung nih Cici, ada yang nanya BBYB nih Cici. BBYB, iya. Mau lihatnya di mana nih? Rekomendasi ini ya teman-temannya, kita ngecek dulu aja. Karena tadi Cici, Juli rekomendasinya yang Big Bang teman-teman ya, yang menarik. Iya. Oh, jelek tuh, masih kurang ya. Masih downtrend ya teman-teman Ci ya. Masih downtrend dan masih ya nggak ada sinyal lah, belum ada sinyal untuk entry. Jadi malah kalau mau, iya wait and see aja dulu karena memang kurang oke kalau mau di sektor finance, mendingan Big Bang atau ada Buffin sih, Buffin lumayan ya. Kita lihat Buffin, aduh tuh di sini. Jadi memang saya mau bahas Buffin juga nih. Ada Buffin, Aces, Era, MAPI, MAPA, KLBF, SMGR. Kalau mau yang high risk, teman-teman bisa grup-grup MNC atau grup-grup HT gitu-gitu deh. Nah, ini untuk Buffin ini menarik nih. Dia trennya up ya. Jadi udah muncul juga sinyal untuk entry dari berapa candle tuh? Dari sini tuh. 1, 2, 3, nggak kelihatan 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan masih di hold. Dia lagi testing. Lumayan telat dong Ci ya berarti ya. Kita iya betul. Ketika dia muncul candle hijaunya, betul ya Ci ya? Sorry, apa namanya? Arrow hijaunya. Ya. Gitu.
Harusnya entry-nya udah dari sejak awal. Jadi ini Yes. menunggu aja sebenarnya secara view long-nya sih agak menarik ya, karena ada potensi dia all time high nih, si Buffin ini. Oh, oke, oke. Heeh. Nih kita kalau lihat di trading view lebih jelas ya, pakai yang weekly. Tuh, ini kan kosongnya dia udah mau all time high dan tren besarnya masih up. Jadi sini tertahan oleh support yang di sini nih. Nah, Yes. jadi tinggal menunggu antara mau menunggu dia breakout, konfirmasi breakout dengan volume, atau nanti buy-nya di area-area buy on weakness aja gitu untuk si Buffin ya. And then saham selanjutnya yang cukup menarik si Aces kali ya. Atau teman-teman ada yang mau aku bahas dulu kali ya saham-saham yang aku bilang menarik, nanti baru teman-teman Kita mau bahas minta semuanya. request Yes. saham apa. Yes. Betul. Oke. Untuk Aces, Aces ini ya, si Aces. Di sini sudah mulai muncul titik hijaunya tuh untuk si Titik Aces. hijaunya udah muncul, candle-nya Iya, juga candle-nya udah hijau. siap. Karena dia ada support, nah teman-teman jadi agak-agak lumayan ya. Ini kan ada garis-garis udah ditarikin tuh. Jadi nggak perlu nanya lagi supportnya di mana, resistnya di mana. Itu udah ditarikin garisnya, udah ada angkanya tuh, garis yang hijau, angkanya hijau, garisnya coklat, angkanya coklat. Jadi gampang banget untuk ngelihatnya. Gitu. Wow, ini enak banget sih, Ci. Iya, terutama buat teman-teman yang baru-baru kan, baru mulai Betul. belajar. Nah, untuk Aces, kalau kita mau lihat secara tren besar, soalnya si Aces potensi nih. Ini kalau misalnya teman-teman ngelihat nggak begitu yakin gitu ya dengan tools win. Jadi kita semua memang tools itu dibuat udah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknikal ya. Jadi bukan saya sendiri doang yang menggodok ininya, teknikalnya atau toolsnya, sinyal-sinyalnya. Ini kita diskusiin bersama timnya Wisdom and Invest bareng-bareng gitu. Nah, di sini terlihat ada penguatan pada MACD juga tuh. Di sebelah sini ya, penguatan volume juga. Jadi ada potensi untuk reversal. Sini. Nih. Oke. Jadi emang cukup Udah menarik lah semakin di menarik ya. Aces. Iya. Nah, Jadi kayak betul. Tinggal per jam ya, Cici ya. benar, jadi menunggu konfirmasi aja sih sebenarnya. Karena walaupun divergent, kita tetap mesti nunggu adanya konfirmasi dari price action. Ya, volumenya sih udah lumayan nih, menarik banget. Dia lagi trend down, volume meningkat. Nih ketinggal kalau breakout sih oke banget ya. Dari Aces, terus eranya sih udah naiknya lumayan lama ya. Dan ini juga sempat dibisikin sama Pak Bernard loh. Dari waktu event kapan ya, waktu aku ke Sukor, terus Pak Bernard bilang, Era Ci, bagus gitu kan, kita dikasih market outlook juga kan. Wah, itu emang keren banget. Nah, ini muncul sinyal exit sih ya di sini ya. Jadi menunggu dulu sinyal entry-nya lagi. Tapi secara tren sebenarnya emang cukup masih menarik gitu si era ini. Coba kita cek lagi pakai trading view-nya ya, era. Teman-teman yang telah join, ini chartnya khusus dari Wisdom Invest ya teman-teman ya. Jadi kalau pengen dapetin, bisa daftar melalui link referral dari Cici Juli teman-teman. Iya betul. Dan cukup nonton video ini nanti dikasih gratis kok. Tadi udah di-share juga nih. Tuh. Spesial untuk kamu, saya iklan lagi deh. Win Trading System di Trading View. Spesial 1 bulan ya. Jadi untuk semua yang nonton IG Live ini nanti dikasih akses untuk yang tadi itu di Trading View. Kita punya sinyal-sinyalnya. Lalu ada Winbot Lite juga selama 2 minggu. Jadi silakan PM admin aja tuh. Nah, di screenshot tuh ya. Di Telegram. Telegram @win_admin atau ada WA-nya tuh 0819 0506 8073 ya. Atau DM IG juga boleh. Nanti ada admin yang bantu.
Nah, tadi lagi bahas era ya. Era, betul. Oke. Sini kita tarik garis trennya dulu. Kalau yang ini sih memang belum ya. Sebentar. Dia ada dua garis tren nih. Jadi kalau yang sini dia udah break, volumenya juga lumayan ya saat saat break. Oh, salah. Nih. Jadi ada dua garis tren dan tren yang ini dia udah break, volumenya juga lumayan, indikatornya juga oke. Masih dia naik, cuma mungkin udah terlambat masuk sekarang karena seharusnya dari awal-awal ya. Ini sinyal yang tadi juga udah dari sini nih, dari candle berapa lama nih, udah seminggu lalu kali. Jadi tunggu aja sampai nanti muncul sinyal entry lagi, baru entry lagi kayak gitu. Selain era, kita bahas MAPI. Jadi memang MAPI ini ada sektor-sektornya sebentar nih. Jadi untuk sektornya ya consumer cyclical ya. Tadi dari chart sektoralnya juga bagus. Ada MAPI, ada MAPA, ada ACES, ada ERA. Ini banyak banget. Jadi saya nggak bahas semuanya mungkin. Yes. Takutnya nggak keburu. Jadi saya bahas sebagian aja. Tadi udah sampai ERA, kita bahas MAPI-nya. GD MAPI. Salah ketik. Nah, untuk MAPI ini cuma secara tren kayaknya udah nggak up lagi nih ya. Ini muncul Dia titik agak sideways merah ya di nih. atas ya. Iya, udah sideway nih. Ini ada foreign flow, jadi lumayan menarik. Tadi saya soalnya screening dari foreign juga, ada inflow dari sini. Cuma harus liatin juga ya, kalau yang kayak begini berarti harus entry-nya buy on weakness nih. Tadi MAPI. Ini chart weekly ya. Nah, kalau di daily-nya dia lagi sideway, jadi buy on weakness aja untuk MAPI. MAPI lalu MAPA. Mata Kita ini cek satu MAPA. grup juga ya, Mitra Adi Perkasa. Iya, ini walaupun inflasi, tapi yang berduit tetap belanja nih. Masih belanja Yes, juga. ya. Jadi, apalagi nanti udah menjelang mau bulan puasa ya, udah mau lebaran. Biasanya mulai banyak yang mulai belanja. Apalagi PPKM kan udah dicabut gitu. Sehingga sektor ini cukup menarik. Ini harusnya sih entry-nya pas ini ya, waktu dia breakout. Menarik banget. Jadi mungkin bisa menunggu buy on weakness aja nih. Coba kita Oke. pakai chart GD. Maaf. Nah, ini yang MAPA ya. Sinyal entry-nya udah dari sini nih. Jadi sangat sayang sekali kalau teman-teman ketinggalan sebenarnya ya. Pakai tools ini Ini kan dia cepet ada banget. kayak alertnya gitu nggak, Cici? Misalnya kayak udah muncul nih candle-nya, nanti bisa kayak dia dapat notification gitu. Oh ini muncul nih, misalnya kayak MDKA gitu. Uh, Notification enggak, karena kalau misalnya sahamnya terlalu banyak harus ada notifikasi. Kita kan toolsnya soalnya bukan cuma ini nih. Tools kita bukan cuma si GD. Kita masih ada chart Ichimoku, ada MACD, ada Haki. Jadi terlalu banyak banget. Sehingga kita yang utamakan itu adalah chart win, biasanya sinyalnya di sebelah sini. Jadi, Oh, oke. Itu juga dikasih tapi listnya. itu ada ini sih, memang ada apanya namanya channel ya. Jadi dia ada sinyalnya tuh, sinyal buy, ada hold. Tapi ini untuk member sih, eksklusif untuk member. Kalau yang nasabah biasanya dapat screener dan ini aja chartnya. Jadi kalau memang teman-teman mau bisa screening secara mandiri. Dia bukan berupa notifikasi yang langsung masuk, tapi teman-teman harus manual screeningnya gitu. Jadi bisa screening, screeningnya tinggal ketik juga sih, tinggal diketikin nanti langsung dia akan keluar. Hari ini tuh keluar titik hijaunya tuh sama apa aja, kayak gitu. Oke, menarik sih. Contoh ya, aku kasih deh. Nih, SGDD, jadi screener green dot daily. Jadi bisa multi time frame dan ini live juga ya. Aduh, salah kamar. Sebentar.
Oh, ini dia. Salah deng. Kode screener tidak ditemukan. Bentar ya. Agak Ya, lama nih kayaknya. Internetku lemot nih. udah mau weekend dia Hmm. jadi mau liburan juga sih Nah, nanti. mau liburan juga bener. Nanti aku kirimin dulu nih. Kirimin sebentar. Oh, udah keluar nih. Oh, ini. Ini nih. Jadi tinggal Oke. diketik. S itu screener ya, GD itu green dot atau titik hijau, dan D itu Oh, time frame-nya. Jadi time frame daily. Bisa daily. Ada daily. multi time frame, mau weekly, mau Hmm. hourly, itu juga bisa. Ini Cepin, INKP, MDKA. Tuh, Hmm. MDKA menarik. Menarik juga sih ya MDKA ya. Menurut Wilson gimana MDKA tuh? Soalnya untuk mining metal kayaknya masih oke ya. Iya, hari ini dia kalau kita lihat rebound ya, Ci ya. Jadi saya supportnya dia di Mm-mm. 4.500 sih. Selama dia masih bertahan di sini sih kita masih bisa buy on weakness ya. Karena dia baru Mm-mm. breakout secara teknikal, baru breakout dari apa namanya titik ininya satu swingnya kemarin, terus koreksi. Nah itu dia tuh udah digambarin tuh, enak banget. Jadi baru breakout terus support di situ. Saya gambar sendiri nih Ci barusan. Dia udah bikin aja. Oh, Nah iya, itu dia jadi udah enak muncul ya kalau candle misalnya hijau. uh, Udah apa namanya titik kan hijau maksudnya. ada titik hijau, cuma candlenya masih orange sih, Masih jadi putih, sifatnya ya memang oranye ya sorry. spekulatif. Orange. Kalau jadi karena dia masih on support, sebenarnya risikonya kan kecil. Jadi kalau mau Kecil. beli ya jangan gede-gede gitu ya. Spek buy dulu. Kalau misalnya dia nggak jadi, dia malah breakdown, maka teman-teman bisa exit dulu gitu. Ini Betul. barangkali aja dia breakout dari trennya, dia mau bikin flag kan bisa aja ya. Benar, betul sih. Oh, Jadi teman-teman ya itu tadi tips yang paling jitu juga ya dikasih tahu sama Cici Juli bahwa teman-teman kalau entry di support itu resikonya kecil teman-teman, lebih kecil dibandingkan kita hajar ketika dia udah naik candlenya udah lumayan banyak gitu. Misalnya kalau kita beli era hari ini kan minus teman-teman, tapi kalau pas awal-awal itu kita bisa dapetin apa namanya reward yang lebih gede dibandingkan resikonya. Kalau teman-teman trading, betul. ingat bahwa resiko harus lebih kecil dibandingkan reward. Rewardnya harus lebih besar. Biar sama aja kayak berdagang beneran, teman-teman. Ya, cost-nya lebih kecil dibandingkan dengan revenue. Gitu. Alright, lanjut, Ci. Oke. Selanjutnya aku mau bahasnya KLBF, nanti terakhir SMGR. Nah, untuk KLBF betulnya sektor health ya. Health, Nggak banyak yes. sih di sektor health. Kayaknya yang menarik cuma si KLBF KLBF deh. ya. Soalnya all time high juga nih. Betul. Nih, all time high juga. Dan sinyal entry-nya tuh di sini ya, titik hijaunya memang dia udah muncul duluan di sini. Aduh. Tapi secara teknikal ketika dia breakout sih lebih menarik. Jadi begitu dia breakout dari area sideway-nya, nah itu sebetulnya menjadi sinyal entry. Yes. Jadi dia udah nggak konsolidasi lagi, teman-temannya udah breakout nih, udah confirm nih. Kalau kita lihat, dia udah keluar dari range yang itu. Betul. Ini cukup menarik, ini bisa jadi watchlist juga. Dan yang terakhir ini SMGR. SMGR. Cuma semua sahamnya yang tadi saya sebutin jangan dibeli semua ya. Teman-teman analisa kembali. Bukan stock pick ya yang saya iniin. Jadi disclaimer dulu nih. Yang saya share itu tadi adalah saham-saham yang bisa dijadikan watchlist untuk teman-teman. Jadi tergantung style tradingnya teman-teman, tergantung apa ya trading style dan profil resikonya teman-teman sendiri. Sehingga harus belajar untuk analisa mandiri ya. Kira-kira kenapa sih alasannya saya masuk saham ini dan di mana titik entry-nya? Karena kalau sahamnya bagus tapi teman-teman salah titik entry, maka hasilnya teman-teman udah pasti akan minus atau nyangkut juga gitu. Betul Oke. ya. Ini SMGR. Targetnya masih jauh sih ya di SMGR. atas resisten itu ya berarti ya di sekitar Iya, 8.200 8.300 ya. masih baru breakout dia. Hari ini volumenya juga lumayan, Kencang jadi juga menarik lumayan ya. sih. Cuma tetap kita buy on weakness aja sebaiknya.
Jadi jangan main HK. Nanti teman-teman takutnya, wah bagus nih, besok pagi, Senin pagi langsung HK. Jadi jangan seperti itu ya. Tetap harus buy on weakness, titik entry harus diperhatiin. Oh, kira-kira itu sih paling sama saham-saham yang lainnya ya, yang ini ya, yang kayak MNC dan sebagainya gitu kan, soalnya tahun 2024 kan tahun politik. Nah, bisa teman-teman cek-cekin tuh yang mana-mana aja. Ya, saham-saham yang MNC tuh yang tidak halal-halal lah. Nanti teman-teman cek sendiri secara teknikal, kalau misalnya emang menarik, emang bagus, dan mau icip-icip, ya itu silakan gitu. Oke, dari teman-teman ada pertanyaan nggak nih? Tadi Nah, aku ya udah beberapa sih ya. Mungkin kita coba ini. Sekarang kesempatan bagi teman-teman yang pengen bertanya ya. Analisa sahamnya ini ada yang nanya Adro nih, Ci. Coba kita lihat Adro, Ci. ada. Meskipun ya kita udah tahu bahwa better dihindarin aja sih teman-teman, karena kan udah rally panjang. Takutnya dia masuk ke fase distribusi gitu. Bener, masih titik hitam sih ya, jadi belum oke-oke banget untuk si Adro-nya. Walaupun tren besarnya sebenarnya saya sempat lirik loh si Adro ini, dan dia ada inflow dari foreign juga. Nah, I don't know why, apakah karena si Adro ada proyek yang di Kaltara itu, yang udah mau yang bangun smelter baru ya kalau nggak salah. Nah, jadi si Adro ini kalau secara weekly dan monthly dia menarik dengan catatan selama dia bertahan nih di atas 2660. 2660 teman-teman catat ya. Chartnya salah. Ya, jadi selama di atas 2660. Nih kalau saya kasih lihat view-nya nih. Nah, jadi ini time frame-nya weekly ya. Jadi selama waktu itu dia kan masih sideways dan akhirnya di tahun 22 Januari tuh dia berhasil breakout. Nah, ini dia kembali ke area neckline. Jadi selama dia bertahan di atas 2660, sebenarnya ini masih bagus. Dengan catatan teman-teman nunggu aja sampai dia ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi harus balik arah dulu nih. Kalau belum ada balik arahnya masih belum oke. Nih, dia masih bertahan di situ. Tangkap pedang jatuh lah, Ci ya. Kita tunggu konfirmasi dulu. Dia. Betul. Menarik. Cuma biasanya kalau dibilang begitu, yang badung-badung itu nggak mau. Pasti dia, saya pokoknya maunya dapetnya yang paling murah, paling bawah gitu. Nggak taunya jebol, ya udah murahan beneran deh. Gitu ya. Jadi harus hati-hati untuk teman-teman. Nah, si Adro nanti lihat aja, tunggu konfirmasinya dulu. Oke, setelah Adro ada lagi yang mau ditanya. Ini ada yang nanya, ada dua yang nanya Unilever, Cici. UNVR. Unilever. Unilever itu, jadi sebenarnya sih menarik ya. Tapi ya gitu deh, dia habis rilis laporan keuangan kan, dan hasilnya tuh menurun gitu. Ya wajar lah ditendang gitu. Tunggu ya. Jadi yang buang itu pun foreign sebetulnya. Nih, lihat chart hari ini. Ini kan orange-orange tuh. Itu artinya foreign tuh. Jadi kemarin si foreign-nya net buy, akumulasi, jebret naik, langsung dibuang. Iya. Gitu. Itu ngejebak banget sih ya. Kayaknya kira-kira tuh kayak mau bullish gitu, tiba-tiba langsung dibanting. Ya, dia kemarin sebenarnya habis rilis laporan keuangan, mungkin juga ada yang belum baca kali ya. Nah, jadi dia menurun karena bebannya terlalu tinggi, beban operasional tinggi, jadi ya udah berdampak begitu. Tapi saya rasa sih untuk UNVR long term-nya nggak bisa bilang juga sih ya, masih harus lihat dia bisa bersaing atau enggak, laporan keuangannya bagaimana, dan nanti baru di review lagi. Ini waktu itu soalnya juga pernah nih, dia ada buangan kan dari foreign, nah di Depak begini juga nih. Kalau nggak salah laporan keuangan juga ya. Kalau nggak salah waktu itu laporan keuangan juga keluar, habis itu jadinya dibuang sama foreign, tapi akhirnya dikolek lagi tuh. Cuma jangan nangkep pedang jatuh lah, tetap ya. Mendingan cari saham-saham lain yang lebih menarik. Menurut saya UNVR sideway-nya kelamaan kalau ditungguin. Jadi boleh pilih saham lainnya aja selain daripada UNVR. Gitu. Jadi teman-teman ya yang tadi nanya batu bara, kurang lebih view-nya sama ya teman-temannya. Tadi ada yang nanya Harum, Indi gitu, karena mereka geraknya itu barengan. Jadi mungkin kita sektor lain, tadi udah consumer, udah.
Ini ada yang nanya, kita pilih dulu teman-teman. WIRG, Ci, yang kemarin sempat rally. Itu gimana? Wah, WIRG. Sektor WIRG. tekno memang lagi kurang bagus sih ya. Oke. Nih lihat nih. Ini kelihatan kan sektor tuh. Teknonya udah balik ke bawah. Jadi memang lagi nggak menarik. Jadi enak ya kalau misalnya pakai sektoral ini kita tahu oh dia udah mulai turun, jadi kita hindari aja dulu. Nah, kita coba pakai bisa cari saham-saham lain yang di sektornya tuh memang lagi berpotensi naik. Nah, untuk WIRG pakai tools GD ini ya. Sinyal entry-nya sejak di sini tuh candle hijau atau mau entry duluan di candle yang oranye. Dan udah exit dari 2 candle lalu tuh, udah muncul titik merah dan belum ada sinyal entry karena candlenya masih hitam ya. Jadi menunggu sampai ada sinyal titik hijau lagi baru entry. Ini belum ada sinyal entry lagi nih. Oke, jadi teman-teman ya untuk yang teknologi berdasarkan dari screening ya itu kita jauhin dulu buat sementara wait and see lah, bukan jauhin banget teman-teman, wait and see dulu karena dia lagi rotasi seperti itu. Tadi Cici nyebutkan juga ada sektor infra ya atau properti, Cici, yang mungkin kita belum bahas ya tadi yang infra itu apakah Pegas termasuk? Karena ada yang nanya Pegas nih, Cici. Oh, boleh nih. Pegas kemarin cukup menarik sih. Pegas. Nah, kelihatan ada titik hijaunya. Jadi memang cukup menarik ya. Coba kita pakai chart yang lain, kita lihat dari trading view biar kelihatan lebih panjang. Sebentar, ini banyak garis. Ya, hilang toolsnya. Bentar ya, aku add ulang indikatornya. Favorit. Super trading system by Win. Ya, dan nongol. Kalau dari sinyal yang di trading view sih belum ada ya, belum muncul. Tapi udah ini nih, MACD-nya udah mulai ya menarik lah. Tapi yang penting jangan entry terlalu agresif. Ini cukup menarik sih sebenarnya si Pegas ya kemarin. Ini saya baru lihat lagi nih soalnya nih, apakah masih menarik? Oh, memang belum nih, momentumnya juga belum ada. Masih sideways sih, masih berada di dalam tren ini. Mungkin pilih yang lain lebih menarik kali ya. Coba sektor apa ya? Infranya belum kelihatan nih kayaknya. Tadi sempat ngeliat PLKM, Excel, Adi, Wika, Jekon. Nah, Jekon waktu itu sempet ya lumayan menarik, tapi ini lumayan crispy nih kayaknya untuk Jekon. Lumayan crispy. Oh, baru masih sinyal ini titik merah. Merah ya, berarti tunggu. Tapi secara tren sebenarnya dia waktu itu udah masih wait and see juga sih. Cuma si Jekon ini kan waktu itu udah keluar dari tren down-nya dia. Ya. Udah sempet exit udah break dari resisten. Jadi cukup menarik. Paling nanti lihat dia bisa bertahan apa enggak nih. Ada mantul apa enggak. Nah, entry-nya nanti pas dia mantul aja. Supaya enggak nangkepin pedang jatuh ya, pisau jatuh. Pedang lagi. Aduh. Oke. Ada yang lain, sektor infra apalagi ya yang menarik ya? PLKM, Excel, Adi, Wika. Coba kita cekin. Ada yang bagus gak? Wika. Dari Wilton? Wika. Ini juga belum. Belum nih. Belum juga. Nah, kan ini ada katalis dari IKN nih, Ci. Karena ini juga udah lama nggak jalan ya, dari sektor infra, terutama yang konstruksi.
gitu. Nah, Sampai harganya udah di bawah 500 kayak Waskita juga kan, selain fundamentalnya jelek kemarin juga sampai jauh banget. Mungkin dari yang semua berat kalau konstruksi sih yang bagus fundamentalnya itu PTPP mungkin Cici ya. Kalau saya amatin. oh ya benar-benar PTPP betul, kelupaan, benar-benar. Tapi eh, masih exit juga. Jadi harus nunggu Exit ya. sinyal entry-nya Kita lagi nih. tunggu. Pokoknya jadiin watchlist dulu lah Ci ya, berarti ya ini. Tapi udah menarik karena mereka udah ada tekanan beli ya, dari bawah udah support itu, tinggal bikin higher high, another higher high lagi kita tunggu. Benar. Jadi tunggu ada sinyal reversal lagi aja baru masuk lagi nih. Udah menarik sih PTPP benar. Oke. Waduh ini garisnya banyak banget. Nah, kemarin itu memang ada sinyal ini ya di sini. Oh, itu yang baru muncul ya, Ci ya. Ini kemarin udah lewat. Jadi Iya. kita menunggu lagi aja nih sampai dia nanti kalau misalnya udah berbalik arah lagi, udah sinyal reversal lagi, bikin higher high lagi. Nah, itu menarik tuh. Yes. PTP. Oke. Wah, teman-teman nggak kerasa nih teman-temannya kita udah hampir 1 jam ya buat teman-teman. Oh iya bener. Iya nih, banyak banget yang tanya ini Cici. Semuanya pada tertarik dengan tools dari Win ya, teman-temannya Wisdom Invest. Dan kabar baiknya, tadi yang baru join, semuanya bisa dapetin gratis ya. Cici mungkin bisa tunjukin sekali lagi, Ci. Teman-teman bisa hubungin ya, dari Telegram, di win_admin, atau di Instagramnya, atau juga ada nomor telepon itu tuh, untuk mencoba tools dari Win ya, Win Trading System, Wisdom Invest. Gitu ya teman-teman, mungkin Cici bisa kasih nasihat nih buat teman-teman Cuan Troopers nih sebelum kita berpisah gitu. Sayang sekali teman-teman karena waktunya ya. Sebenarnya masih banyak banget ini yang pengen dibahas gitu. Tapi ya kita akan coba dengar nih dari Cici Juli sebagai penutup bagaimana nih untuk kita menghadapi market yang dinamis seperti ini, Cici. Tipsnya apa nih? Terutama yang udah nanti pakai tools dari Cici yang semakin membantu mereka untuk trading. Oke. Jadi tips dari saya sih yang penting teman-teman harus belajar terus ya secara konsisten dan disiplin. Karena kalau nggak konsisten, on off, nanti jadinya makin lama. Apalagi untuk teman-teman yang baru masuk ke pasar modal, yang newbie-newbie baru belajar, pasti akan terpengaruh banget psikologisnya kan belum matang-matang banget kan. Pasti akan mendengar banyak berita, mendengar banyak si A, si B, banyak yang pom-pom gitu ya, kita kan nggak tahu. Nah, jadi harus mulai belajar ya, karena market itu nggak ada belas kasihan. Terutama untuk newbie, lebih kejam daripada ibu tiri, nggak ada belas kasihan. Itu kalau misalnya udah entry dan salah, maka teman-teman bisa habis semuanya gitu, dan menjadi makanan empuk gitu ya, bagi para, ya itulah, para pencopet-pencopet ulung, para fast trader yang senior-senior gitu. Jadi teman-teman ingat ya, harus belajar terus secara konsisten dan disiplin untuk joinlah ke komunitas yang tepat, yang mau ngajarin edukasi bener-bener. Contohnya kayak di Sukor ya, kan ada kelas belajar ya Sukor. Besok juga ada ya, Wilson ngajar ya besok ya. Aku soalnya ada di ini. Aku ngeliat, Wilson ngajar juga. Aku ada di Telegramnya Sukor juga. Jadi sempat tadi ngeliatin, oh Wilson ngajar juga tuh. Jadi teman-teman manfaatin semua fasilitas-fasilitas yang ada, terutama bergabung ke komunitas-komunitas yang memang mau ngajarin teman-teman untuk belajar secara konsisten dan terus-terusan disiplin gitu ya. Itu aja sih dari saya. Thank you so much Cici atas informasinya dan juga sharing-sharingnya pada hari ini. Nah teman-teman ya jangan lupa ya, jangan sampai kelupaan, langsung aja serbu nih Instagramnya Wisdom Invest, karena cuman buat teman-teman hari ini doang, besok-besok belum tentu lagi dikasih teman-teman ya, khusus buat support. Iya. Thank you so much teman-teman. Thank you juga ya. Thank you Wilson. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Thank you Cici teman-teman. Bye.